Fadhal Ustaz, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannif hafidhallahu ta'ala fi kitabihi al-lulul maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Min al-hijrati ila dukhuli rasuli sallallahu alaihi wasallam ila al-madinah al-idhnu bil hijrati ila al-madinah. Qala al-syekhu Ali Al-Tantawi rahimahullahu ta'ala. Al-Tantawi. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekhu Ali Al-Tantawi rahimahullahu ta'ala wa hajara al-muslimuna marratan thaniyatan walakinnaha hijratun ila diyarin arabiyyatin ila qaryatin qaddara laha an tabqa ad-dahra kullahu خاملة داخعة وراء الرمال حتى تتشرف بمحمد صلى الله عليه وسلم فإذا هي أم المدائن وعاصمة العواصم منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح في الأرض فتسقيها وتعمها بالخيرات وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan sirah kita pada jilid yang kedua. Pembahasan kita akan berbicara dalam kitab ini. Dalam kitab yang kedua ini dari sejak hijrah Rasulullah SAW sampai Rasulullah masuk ke Madinah. Kemudian izin Allah SWT Rasulnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Berkata salah seorang penulis, Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah. Tantawi nisbat kepada satu kota namanya Tanta di Mesir. Orang-orangnya Tantawi. Berkata Syekh Ali At-Tantawi, dia penulis yang banyak menulis dan tulisannya gemar dibaca oleh manusia, rahimahullah ta'ala. Maka berhijrahlah kaum muslimin kali kedua. Tapi ini hijrah ke negeri yang berbasis negeri Arab sebagaimana mereka. Karena sebelumnya hijrahnya ke negeri Syam, ke negeri Habasyah, negeri Ajam, negeri orang-orang bukan Arab. Mereka berbicara bukan dengan bahasa Arab, bahasa Ethiopia, Habasyah. Tapi kali ini hijrah ke negeri Arab, ke satu negeri yang dia itu hakikat adalah merupakan negeri yang tenggelam, tak pernah diketahui manusia, tenggelam dalam padang pasir. Ya, namun dengan kedatangan Nabi SAW berubah negeri tersebut yang tak seharusnya dikenal manusia. Ya, menjadi negeri yang merupakan basis orang-orang beriman. Negeri menjadi kota bagi seluruh kaum muslimin. Dari negeri tersebutlah ini bagaikan air mengalir berbagai macam kebaikan, petunjuk ke seluruh permukaan bumi ini. Maka air yang mengalir dari negeri ini berupa wahyu benar-benar menyirami bumi ini dengan kebaikan, dengan segala macam bentuk kebaikannya ke seluruh penjuru bumi ini. Dan akhirnya kembalilah berbagai macam kekayaan, dari kekayaan bangsa-bangsa Ajam, raja-raja, penguasa-penguasa digiring, dihantarkan ke tempat yang penuh keberkahan ini dari seluruh penjuru. Artinya ini bahasa sastra, menerjemahkannya pun sulit. Tapi kita ringkas bahwasanya dari negeri ini kalaulah bukan karena Islam, tak pernah orang kenal namanya Yathrib. Orang hanya kenal Makkah al-Mukarramah. Tapi dengan kedatangan Nabi SAW berubahlah dia menjadi pusat Islam, pusat peradaban. Darinya tersebar kebaikan ke seluruh penjuru bumi. Jadi negeri yang memimpin semua negeri-negeri. Dahulu dia tak dikenal, berubah menjadi negeri yang digiring kepadanya harta-harta raja-raja Ajam, bangsa Ajam yang mereka menentang Islam, digiring kepada negeri ini dalam bentuk harta rampasan perang karena kalahnya mereka. 6.
روى ابن سعد في طبقاته عن عائشة في طبقاته روى ابن سعد في طبقاته من عائشة رضي الله عنها قالت لما صدر رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله له مناعة وقوما أهل الحرب وعدة ونجدة وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة فضيقوا عليهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita berkata, manakala kaum Ansar yang baiat Nabi SAW pada baiat Aqabah kedua telah kembali ke negeri mereka dari sisi Rasulullah SAW, maka terasa tenang dan tentramlah jiwa Nabi yang mulia SAW, karena Allah telah menjadikan baginya kekuatan, negeri yang akan melindunginya, negeri yang penduduknya terkenal dengan ahli dalam berperang, senantiasa siap menghadapi musuh-musuh mereka, siap untuk membela Islam. Maka setelah itu efeknya semakin dahsyatlah berbagai macam bentuk teror menimpa kaum muslimin dari kaum musyrikin. Ya. Karena mereka tahu orang-orang ini akan keluar meninggalkan negeri mereka bergabung bersama kaum muslimin di kota Madinah. Maka mereka mempersempit ruang gerak kaum muslimin. Maka mereka mendatangkan berbagai macam bentuk celaan, cacian, bahkan teror berupa hal-hal yang menyakiti fisik mereka. Hal itu membuat sahabat-sahabat Rasulullah SAW melapor kepada Nabi SAW ingin segera berhijrah. Nah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد دار هجرتكم ذات النخل بين لابتين وهما الخرتان ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد الخروج فليخرج إليها. Maka berkata Rasulullah SAW kepada para sahabat, Inni uridu dar hijratikum, aku diperlihatkan Allah ya tentang negeri yang akan berhijrah ke sana. Zat nakhlin baina labtaini, dialah negeri yang banyak padanya pohon-pohon kurma di antara dua lembah, wahumal haratan, di antara dua kampung. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiam beberapa hari, kemudian dia setelah itu memberitahukan kepada sahabatnya dengan senang, kata Nabi, qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib. Aku sudah diberitahukan Allah tentang tempat negeri yang akan berhijrah kepadanya, dialah negeri Yathrib. Barang siapa ingin berangkat ke sana hendaklah pergi. Ya, hijrahlah ke sana. Naam. Wa akhraj asy-Shaykhani fi sahihayhima an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila al-ardin biha nakhlun إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو حجر فإذا هي المدينة يثرب أو حجر. نعم. Al-Imam Al-Bukhari Muslim mengeluarkan dalam kitab sahih keduanya dari jalur Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi berkata, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku pergi berhijrah dari Mekah ke suatu negeri yang banyak padanya pohon kurma. Aku mengira negeri itu adalah negeri Yamamah atau negeri Hajar. Ternyata negeri itu adalah Madinah Yathrib. Jadi ini menunjukkan penamaan kota Madinah itu datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya namanya adalah Al-Madinah Yathrib. Naam. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. Naam. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari Abu Hurairah
Rasulullah bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kul qura. Yaquluna Yathrib." Aku diperintahkan berhijrah kepada satu negeri yang akan mengalahkan negeri-negeri lainnya. Ya, dalam terjemahan literalnya, kepada satu negeri yang akan memakan, menghabisi negeri-negeri lainnya. Kata para pensyarah, maksudnya karena kuatnya dia bagaikan orang yang kuat memakan yang tak kuat, memakan makanan. Ya, maka negeri ini akan memakan negeri-negeri lainnya. Maksudnya mengalahkan negeri-negeri lainnya yang mereka mengatakan namanya Yathrib, dan dialah kota Madinah. Jadi Nabi mengatakan dialah Madinah. Maka Nabi yang menamakan Yathrib menjadi nama Madinah. Dan negeri ini tanfinnas, akan membersihkan manusia-manusia darinya, kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana kotoran-kotoran besi yang dibersihkan dengan api yang dibakar. Jadi orang kalau ingin menghilangkan kotoran besi, disepuh dahulu, dibakar. Demikian jugalah perumpamaan kota Madinah akan menghilangkan segala macam keburukan, akan menghilangkan daripada segala macam bentuk kemunafikan, sebagaimana dihilangkannya kotoran-kotoran besi dengan api. Naam. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر بجميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار، فقال لهم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، فخرجوا أرسالا متخففين مشاة وركبانا. Kemudian setelah itu Rasulullah pun segera memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah, untuk mengejar saudara-saudara mereka di sana dari kaum Ansar, bertinggal bersama mereka. Di mana berkata Nabi kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian ada saudara-saudara kalian yang siap menerima kalian dengan negeri mereka. Ya, kalian akan aman di sana. Maka keluarlah mereka menuju kota Madinah berbondong-bondong dengan sembunyi-sembunyi. Ada yang berjalan kaki dan ada yang mengendarai kendaraan. Bayangkanlah bagaimana hijrah jalan kaki. Kita naik bus saja capek. Mekah Madinah itu naik bus cepat 120 km per jam, 5 jam perjalanan, 6 jam sampai 7 jam. Letih kita dalam bus. Bagaimana mereka berjalan dalam keadaan panas, terik matahari, hujan, gelap gulita. Allahu Akbar. Luar biasa mereka. Pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk Islam. Naam. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. Adapun Nabi SAW beliau masih tetap di kota Mekah, menunggu Allah izinkan dia pergi keluar, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, Rasulullah perintahkan sahabatnya terlebih dahulu. Adapun Nabi, beliau tidak keluar sampai menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. هجرة مهاجر الحبشة إلى المدينة. وحين سمع من بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا و8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة 7 نفر، منهم هشام بن العاص ابن وائل، وسلامة بن هشام ابن المغيرة، وهاجر الباقون إلى المدينة. وبقي بأرض الحبشة جعفر بن أبي طالب، وحاطب ابن الحارث، ومعمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنهم أجمعين، ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب التي وقعت بين النجاشي ومن خرجوا عليه، ثم قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنة 70 للهجرة كما سيأتي إن شاء الله. Kemudian hijrahnya kaum muhajirin yang ada di negeri Habsyah untuk bergabung bersama Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Tatkala kaum muslimin yang terlebih dahulu pergi hijrah ke negeri Ethiopia, Habasyah, mendengar saudara-saudara mereka yang dari Mekah telah hijrah ke kota Madinah,
Maka pulanglah ketika itu 33 orang laki-laki dari mereka dan 8 orang wanita. Setibanya di kota Makkah 2 orang wafat. Ya. Kemudian di kota Makkah ditawan, tertahan. Tak bisa meninggalkan kota Makkah. Ada 7 orang laki-laki, di antaranya adalah Hisham bin As bin Wa'il dan Salamah bin Hisham bin Mughirah. Adapun yang lain mereka dapat berhijrah ke kota Madinah. Ya, dan di negeri Habasyah ketika itu tinggallah Ja'far bin Abi Talib dan Hatib bin Al-Haris Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi radhiyallahu ajma'in dan beberapa orang dari kaum Muhajirin, ya, yang berangkat dari negeri Mekah dari suku Quraisy, yang ketika itu mereka ya tak dapat untuk berangkat bergabung bersama kaum muslimin di negeri Habasyah karena ada peperangan, ya, peperangan yang terjadi di negeri Ethiopia, ya. Halat bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-harbu allati waqa'at baina an-Najasyi. Mereka terhalang untuk datang ke tempat Nabi SAW karena ada peperangan. Kala itu ada pemberontakan di negeri Ethiopia. Situasi tak mendukung mereka untuk pergi meninggalkan Ethiopia. Wa man kharaju alaihi, karena adanya para pemberontak yang memberontak kepada Raja Najasyi kala itu. Walaupun akhirnya dapat ditenteramkan, dapat dikalahkan. Ya, itu yang menghalangi Ja'far bin Abi Talib untuk dapat berangkat meninggalkan negeri Habasyah. Tsumma qadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Khaybar. Namun nanti pada tahun 7 Hijriah barulah mereka dapat bergabung dengan Nabi SAW pada masa ditaklukkan negeri Khaybar. Jadi 7 tahun mereka menunggu untuk dapat bergabung dengan Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib dan sebagian kaum muslimin. Ya. Sanata sab'in al-hijrah kama sayati insyaallah, nanti akan dijelaskan. Yang bisa berangkat 33 orang. Sampai di Mekah 2 orang meninggal, 7 orang tertawan. Naam. أول المهاجرين روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن أمير وابن أم مكتوم فجعل يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, orang yang pertama kali hijrah yang datang kepada kami, kata Al-Bara bin Azib, dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Maktum. Ini yang pertama kali datang kota Madinah, Mus'ab bin Umair dan Ibnu Maktum. Abdullah bin Maktum yang buta. Kedua-duanya datang ke kota Madinah, mereka lah kedua-duanya mengajarkan kepada kami Quran. Ya, rahasia yang membuat mereka kokoh untuk beragama adalah Quran. Kandungan terdapat dalamnya. Kemudian datanglah setelah itu Ammar bin Yasir, datanglah setelah itu Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian datanglah Umar bersama 20 orang rombongan. Setelah itu baru datang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qala Ibnu Ishaq وابن سعد وبه جزم موسى ابن عقبة في مغازيه كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلامة ابن عبد الأسد واسمه عبد الله هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة الثانية بسنة وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة فلما آدته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. Adapun Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya meriwayatkan, ya, dan ini yang dipastikan oleh Musa bin Uqbah dalam kitabnya Al-Maghazi atau Maghazi Rasulullah, kana awwal man hajar al-Madinah min ashabi Rasulullah min al-muhajirin min Quraisy. Orang pertama kali hijrah dari para sahabat Nabi dari Quraisy ke kota Madinah, yaitu dari Bani Makhzum, dialah Abu Salam bin Abdul Asad
Menurut mereka, menurut Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, Uqbah bin Uqbah ya, dalam kitab Musa bin Uqbah dalam kitab Manghazinya, yang pertama kali datang kota Madinah para sahabat adalah Abu Salamah. Ya, dari golongan kaum Muhajirin pertama dari Bani Makhzum. Abu Salamah bin Abdul Asad, namanya adalah Abdullah. Dialah yang pertama kali berangkat kota Madinah sebelum terjadi baiat kedua. Ya, 1 tahun sebelumnya. Berarti dia datang ke sana diperkirakan ya sebelum baiat yang pertama atau setelahnya sedikit. Ya. Dan dia datang kota Makkah dari negeri Habasyah. Nabi perintahkan dia hijrah ke negeri Habasyah. Ya, mungkin saja dia kembali ke kota Makkah mendengar bahwasanya mereka telah masuk Islam, ternyata kabar berita yang bohong. Hoax. Ya. Setibanya di Mekah, dia disakiti oleh kaum Quraisy. Tatkala dia mendengar keislaman kaum Ansar, ya, setelah beberapa saat ada yang masuk Islam, telah terjadinya pembaiatan yang pertama, baiatul aqabatul ula, maka keluarlah dia ke kota Madinah untuk berhijrah. Ini menurut mereka. Yang pertama kali datang adalah Abu Salamah. Naam. Qala al-Hafidh fi al-Fath ويمكن الجمع بين حديث البخاري وحديث أهل المغازي والسير بحمل الأولية في أحدهما على صفة خاصة، هي أن أبا سلامة رضي الله عنه خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل قرارا من المشركين، بخلاف مصعب رضي الله عنه فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل أولية من جهة. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menggabungkan pendapat-pendapat ini, ya, antara yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan apa yang dituliskan oleh penulis-penulis perjalanan kehidupan Nabi SAW. Maka kata beliau kesimpulannya, ya, memang semuanya adalah orang-orang yang pertama. Tapi bedanya keberangkatan yang pertama oleh Abu Salamah bukan dalam rangka hijrah diperintahkan Nabi, tapi untuk menyelamatkan dirinya dan agamanya daripada tekanan Quraisy. Dia berangkat ke sana untuk menghindari yakni kejahatan Quraisy yang menterornya. Bukan dengan perintah Nabi SAW. Adapun kedatangan Musa bin Umair jelas atas perintah Nabi SAW untuk tinggal di sana. Jadi kalau anda kata Abu Salamah bukan untuk tinggal tapi untuk lari. Adapun kedatangan Mus'ab jelas untuk tinggal di sana, bermukim di sana, untuk mengajarkan orang-orang masuk Islam di sana. Dengan perintah Nabi yang mulia SAW, maka memang dapat dikatakan masing-masing adalah benar. Ya, yang pertama kali datang ke sana adalah Abu Salamah, tapi bukan dalam bentuk hijrah yang diperintahkan Nabi, tapi untuk mempertahankan agamanya. Adapun hijrah yang benar-benar dengan perintah Nabi, maka Mus'ablah orang pertama. Naam. المصاعب التي واجهها المهاجرون المصاعب التي واجهها المهاجرون رضي الله عنهم، ولم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هينة سهلة تسمع بها قريش وتتيب بها نفسا، بل كانوا يضعون الأراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة، ويمتحنون المهاجرين بأنواع من المحن، وكان المهاجرون لا يعدلون عن هذه الفكرة ولا يؤثرون البقاء في مكة، وهم يعلمون أن معنى الهجرة إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب. أحسن الله إليكم. مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها،
وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. Allahu Akbar. Berbagai macam rintangan yang dihadapi kaum muhajirin untuk berhijrah. Ya, bukanlah perjalanan mereka meninggalkan Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang mudah. Berat, hijrah mereka itu berat. Ketika Quraisy mengetahui mereka mulai berhijrah satu demi satu, ya, maka mereka membuat berbagai macam halangan rintangan agar jangan sampai berkurang kaum muslimin, agar jangan sampai mereka pindah berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mereka tahu bahayanya jika terus menerus demikian, semakin banyak umat Muhammad, maka mereka akan berkumpul di kota Madinah, akan menjadi kekuatan besar. Ya, tak bisa lagi mereka kuasai orang-orang yang berangkat hijrah ini. Karena itulah mereka berusaha menghalangi dengan berbagai macam cara. Karena itulah mereka melakukan berbagai macam bentuk teror. Tapi kaum muslimin, mereka tak peduli. Tetap di otak mereka, di benak mereka harus pergi hijrah. Mereka tak akan mungkin berdiam lebih lama lagi di kota Makkah. Dan mereka paham risiko yang akan mereka hadapi. Untuk berhijrah akan banyak hilang kemaslahatan mereka. Mereka harus rela mengorbankan harta benda mereka. Ya. Bukan hanya sekadar mementingkan keselamatan diri semata, enggak. Hijrah bukan selamat dirinya. Resikonya adalah harta-harta mereka, ya, profesi mereka, semuanya akan berpindah tangan, akan dirampas oleh Quraisy. Ya, ma'al isy'ar bi annahu mustabahun manhubun, mereka paham. Ini semua andai kata hijrah konsekuensinya habislah apa yang mereka miliki akan diambil Quraisy. Jahat. Ya, sebenarnya kau perhatikan, Islam ini agama bukan mengajarkan teroris. Yang teror itu adalah kaum musyrikin dari zaman ke zaman. Apa salah kaum muslimin? Mereka tidak membunuh, mereka tidak mencuri, mereka tidak menyakiti, tak ada. Masalahnya hanya mengajak orang mengatakan Tuhan itu satu. Mereka dimusuhi hanya itu. Kalau mereka tak mau ikut, enggak ada masalah hakikatnya. Tapi Quraisy tidak mau menerima perbedaan, harus sama. Ya. Begitulah dakwah ini. Sebenarnya dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini, apa yang dikatakan teror, kita tidak pernah meneror. Tak pernah mengajak orang untuk memberontak, untuk menyakiti manusia, untuk membunuh, menumpahkan darah, mana, enggak ada. Ya. Tapi kenapa mendapati perlawanan tantangan halangan rintangan? Jawabannya karena dia mengajak orang untuk menyembah satu Tuhan. Meninggalkan segala macam sembahan daripada selain Allah, meninggalkan segala macam tradisi, adat, leluhur yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Ya. Tak pernah kita buat masalah. Ya. Dan kita menerima perbedaan, yang tak setuju, tak sepaham kita terima. Mereka yang tak menerima perbedaan, mentang-mentang mereka merasa banyak, mereka merasa kuat, seolah-olah mereka pemilik negeri ini. Ya. Maka semua mereka mau kuasai, mereka teror. Kaum muslimin ingin kembali kepada ajaran Rasulnya. Untuk menghalangi, untuk menegakkan masjid pun mereka harus dihalang-halangi. Subhanallah. Apa pasal? Apa salah? Di mana salah? Ya. Allah musta'an. Begitu juga lah dengan hijrah ini. Mereka tahu risikonya. Berat risikonya. Mustabahun manhub. Siap-siaplah harta mereka diambil, dihalalkan oleh mereka. Kaum Quraisy akan dirampas. Qad yahliku fi awailit tariqi aw nihayatiha. Dan mereka tahu boleh jadi mereka akan binasa di awal hijrah ini atau di tengahnya atau di akhirnya. Mereka tahu jalannya berat, tapi mereka tahu risikonya dan mereka siap dengan risiko apapun juga. Kalaupun tak sampai ke ujung, dengan niat Allah akan sampaikan. Di antara mereka ada yang meninggal di tengah jalan. Ya. Dalam keadaan sakit, dia paksakan dirinya hijrah. Di tengah jalan dia pun meninggal. Turunlah ayat. Ya, barang siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia datang padanya kematian menjemputnya, sungguh ganjarnya telah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Resiko, dakwah ini penuh dengan resiko. Ya. Dakwah ini ingin mengajak orang menyembah satu Tuhan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, berat. Ya.
Wa bi annahu yasiru nahwa mustaqbal mubham. Mereka tahu ini masih tak jelas jalan ke depan yang mereka akan hadapi ini. La yadri ma yatamakhadhu anhu min qalaqil wa ahzan. Mereka tak tahu apa yang akan mereka terima, berbagai macam bentuk halangan, rintangan, penderitaan. Kemudian kita akan mulai membaca ya ujian-ujian dalam berhijrah. Ya. Ini tentang Ummu Salamah, panjang kisahnya. Tinggal waktu 5 menit. Tak sempat. InsyaAllah kita akan baca bagaimana ujian yang menimpa Ummu Salamah manakala mau berhijrah. Allahu Akbar, Wallahul Musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, meskipun waktu kita sedikit, setengah jam, tapi dengan istiqamah InsyaAllah akan kita selesaikan juga nanti kitab-kitab ini satu demi satu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.